Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Yusril Iza Mahendra tentang Undang-Undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008. Penolakan tersebut disayangkan Yusril dan mengatakan bahwa MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi dan seharusnya lembaga peradilan itu dibubarkan. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra sepertinya sudah terhenti langkahnya untuk mencalonkan sebagai calon presiden setelah Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketahui Hamdan Zulfa menolak permohonan uji materi dari mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Dalam sidang putusan MK menolak uji materi pasal 3 ayat 4, pasal 9 dan 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur soal presidensial threshold dan pemilu serentak. Yusril mengaku presidensial threshold minimal harus 25% memberatkan dirinya mencalonkan sebagai capres. MK berpendapat bahwa penetapan presidensial threshold merupakan hak pembuat undang-undang atau DPR. Atas dasar pertimbangan itulah harapan dari Ketua Majelis Syuro PBB agar Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersama. Pada pemilu tahun ini pupus sudah pasalnya MK telah menolak uji materi Undang-Undang Pilpres yang diajukan pemohon Yusril Iza Mahendra. Permohonan pemohon untuk menafsirkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 7C dikaitkan dengan pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan penafsiran pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Yusril pun menyesalkan hasil putusan mantan koleganya di PBB tersebut. Menurut pakar hukum tata negara ini bahwa MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi dan seharusnya lembaga peradilan itu dibubarkan. Selama ini selalu menyebut diri mereka sebagai the sole interpreter of the constitution, sebagai penafsir tunggal konstitusi. Tapi dalam putusan MK sekali ini, MK mengatakan tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi. Jadi saya mengatakan, hahaha, ketawa sama MK. Ada untuk... Jadi ya ada apa sama MK? Saya bertanya pada mereka. Ya. Menurut Pak Yusril apa Pak? Nah, mereka berwenang untuk menafsirkan konstitusi. Kalau MK tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi, ya MK bubar aja. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Rifan Alfidian melaporkan. Dibandingkan dengan KPU Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, KPU Palembang menjadi yang terakhir melakukan pelipatan dan sortir suara surat suara pemilihan legislatif 9 April mendatang. Kamis kemarin, KPU Palembang mulai melakukan pelipatan dengan mengerahkan 790 pelipat suara di Aula Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. Ratusan pelipat surat suara yang diperkerjakan pihak ketiga PT Media Karya Citra mulai melakukan pelipatan dan sortir surat suara DPR RI. Di hari pertama menargetkan pelipatan sebanyak 790.000 surat suara DPR RI dengan melibatkan 790 pelipat surat suara. Pengerjaan pelipatan surat suara ditargetkan selesai dalam 1 minggu ke depan dengan mengambil waktu dari jam 7 pagi hingga sore. Masing-masing pelipat diberikan 1 box surat suara di mana 1 box tersebut berisi 1.000 surat suara. Ini ngapain Pak? Hari ini kita memulai hari pertama pelipatan surat suara untuk DPR RI wilayah Kota Palembang ini. Jumlahnya berapa Pak untuk DPR RI? Untuk hari ini kita targetkan 800 kota. Surat suara. Ya, 800 kota. 800 kota. Jadi kali 1.800.000. Tapi yang sudah terhampar kita ini dihadapi oleh teman-teman ini sebanyak 790 dus. Sejauh ini KPU Palembang, Sumatera Selatan memang telah menemukan surat suara yang rusak, namun belum bisa menyebutkan jumlahnya. Untuk upah pelipat, pihak ketiga memberikan Rp100 per lembar yang akan dibayarkan setelah pelipatan dan sortir surat suara selesai.
Untuk pelipatan tersebut, KPU Palembang menggunakan pihak ketiga dengan pagu anggaran sebesar 900 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Feriansa melaporkan. Polresta Medan, Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap sekelompok orang yang mengganggu jalannya pemilu 9 April nanti. Tak tanggung-tanggung tindakan yang diambil Polresta Medan, yakni akan menembak di tempat bagi pihak yang ingin mengacaukan pemilu hingga menimbulkan kerusuhan. Suhu politik yang terbilang tinggi di kota Medan, Sumatera Utara berpeluang menimbulkan gesekan antara pendukung partai politik yang tidak ragu untuk menghalalkan segala cara dalam meraih suara di pemilu. Saling serang dengan melontarkan sindiran melalui berbagai media maupun saat berorasi selama kampanye terbuka, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada aksi penyerangan secara langsung, seperti halnya melakukan teror, pengerusakan posko, maupun penyerangan terhadap anggota partai politik seperti yang terjadi di Aceh. Akan tetapi untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pihak kepolisian Resor Kota Medan mengaku telah menyusun berbagai strategis pengamanan dan telah siap secara keseluruhan dalam melakukan pengamanan pemilu 2014. Selain itu, menurut keterangan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Ajun Komisaris Polisi Hondawan, pihaknya telah bertekad akan melakukan tindakan yang sangat tegas untuk menghadapi setiap perusuh pemilu, termasuk melakukan tembak mati di tempat bagi perusuh pemilu yang terus melakukan perlawanan saat akan diamankan petugas. Kalau memang dilumpuhkan tidak juga mempan, kita akan lakukan tindakan tegas lagi, lebih tegas lagi. Konkretnya Pak, tegasnya itu seperti apa Pak? Ya tembak di tempat, nah, gitu. Karena kita sudah coba untuk melakukan persuasif, ya kita tangkap dengan baik-baik, masih juga marah, kita lakukan tembak di tempat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Nasrullah membantah telah mempengaruhi saksi untuk kasus korupsi Atut. Informasinya setelah yang satu ini.